di jantung Nusantara pada abad ke-9, di tengah bayang-bayang kelam perebutan kekuasaan, lahirlah sebuah nama yang ditakdirkan untuk mendominasi. Balaputradewa, dia bukan sekadar pangeran. Dia adalah gema kutukan takhta yang berpindah dari Jawa menuju jantung Sumatera, membangkitkan kekuatan yang sedemikian dahsyat hingga mampu mengguncang peradaban Asia. Sebuah kekuatan yang dibangun dari pengkhianatan, ambisi, dan darah. Siapakah sosok misterius ini? Dari jejak suram yang ditinggalkan prasasti Nalanda dan naskah kuno, kita tahu bahwa Balaputradewa adalah cucu dari Wirawairimatana, sang penumpas musuh perwira, sebuah julukan yang menebar teror bagi Raja Jawa Daranindra. Ayahnya Samaragrawira dan ibunya Dewi Tara dari Wangsa Soma menempatkannya di garis darah yang syarat dengan konflik sekaligus kemuliaan. Sejak awal, takdirnya sudah terjalin dengan kekuatan luar biasa. Buktinya, pembangunan wihara megah di Nalanda, India, ini bukan sekadar sumbangan spiritual, melainkan sebuah manuver politik yang menunjukkan ambisi yang jauh melampaui batas-batas Nusantara. Namun, kisah Balaputradewa dinodai oleh pertumpahan darah perebutan kekuasaan yang tak terhindarkan. Teori lama melukiskan gambaran yang kelam. Ia kalah dalam perang saudara di Jawa sekitar tahun 856 Masehi melawan saudarinya sendiri Pramodawardhani dan suaminya Rakai Pikatan. Diceritakan ia melarikan diri, diusir, mencari perlindungan di Sumatera dalam sebuah pelarian yang dingin dan penuh dendam. Ia digambarkan sebagai pangeran yang kalah dan terbuang. Tapi benarkah begitu? Sejarawan modern mulai membongkar narasi gelap ini. Mungkinkah Balaputradewa bukanlah korban yang tak berdaya, melainkan seorang pewaris yang sedang memenuhi takdirnya? Sejarawan seperti Bucari dan Slamet Muljana menunjuk pada musuh yang berbeda. Rakai Walaing, seorang penguasa lokal haus kekuasaan yang memberontak. Mereka berpendapat kepindahan Balaputradewa ke Sumatera bukanlah karena kekalahan memalukan, melainkan karena panggilan hak waris takhta Sriwijaya yang mengalir melalui darah ibunya, Dewi Tara. Sebuah kepulangan, bukan pelarian. Apapun alasannya, apakah diusir dengan kehinaan atau dipanggil oleh darah bangsawan, satu hal yang pasti, kedatangan Balaputradewa di Sriwijaya memicu sebuah transformasi yang mengerikan. Di bawah kepemimpinannya, dari sekitar tahun 860 Masehi, Sriwijaya melepaskan statusnya sebagai kerajaan regional. Ia menjelma menjadi raksasa maritim yang tak tertandingi. Inilah zaman keemasan yang dibangun di atas gelombang ketakutan. Kekuasaan Sriwijaya meluas seperti bayangan menakutkan yang merayap di lautan. Kekuasaannya mencengkeram semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, hingga Vietnam Selatan. Tak ada satupun jalur laut yang aman tanpa izin dari sang maharaja. Sriwijaya menjadi pusat perdagangan global, sebuah entrapte di mana para pedagang dari India, Tiongkok, dan Arab dipaksa tunduk pada aturan mainnya. Kapal-kapal dagang berlayar dengan membawa kekayaan rempah-rempah yang memabukkan dan sutra yang berkilauan. Kas kerajaan meluap. Sriwijaya bahkan telah mencetak mata uang emas dan peraknya sendiri, sebuah simbol dominasi ekonomi yang mutlak dan tak terbantahkan. Diplomasi Balaputradewa bukanlah tentang negosiasi, melainkan unjuk kekuatan. Hubungan mesranya dengan Kekaisaran Tiongkok dan Kerajaan Pala di India bukanlah hubungan persahabatan, melainkan aliansi strategis yang memastikan
tidak ada kekuatan asing manapun yang berani menantang otoritasnya di lautan. Sriwijaya menjadi kekuatan politik yang disegani, bahkan ditakuti di seluruh penjuru Asia. Namun, warisan Balaputra Dewa tidak berhenti pada kekayaan dan kekuatan militer. Di balik citranya yang dingin dan ambisius, ia juga menjadikan Sriwijaya pusat spiritual Buddha yang agung. Ia membangun candi-candi megah, mendirikan pusat-pusat pembelajaran, dan menarik ribuan biksu serta cendekiawan dari berbagai negeri. Di bawah kekuasaan raja yang tangan besi ini, Sriwijaya tidak hanya menguasai lautan, tetapi juga menguasai pikiran dan jiwa rakyatnya. Sebuah penguasaan total atas raga dan batin. Balaputra Dewa dikenang sebagai salah satu raja terhebat dalam sejarah Nusantara. Sosok yang meletakkan dasar bagi kejayaan maritim yang akan bergema selama berabad-abad. Ia adalah bukti nyata bahwa dari kekacauan tahta Jawa yang terkutuk, bisa lahir sebuah kekuatan yang tak terbayangkan. Ia mengubah gelombang samudra yang ganas menjadi jalur kekuasaan yang abadi. Hingga hari ini, bayangan kekuasaan Sriwijaya yang menakutkan masih menghantui narasi sejarah Asia Tenggara. Sebuah warisan dari seorang pangeran yang mengubah pengasingan menjadi kerajaan samudra. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah epik lainnya dari sejarah Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.